Kemarin sempat pas Idul Adha kemarin, kondisinya Idul Adha terus PPKM level ketat, itu sampai harga daging ayam itu di kandang itu harga 12.500 matanya. Jika harga daging lagi turun itu sedih matanya, sebenarnya sedih. Pengen nangis tapi nggak keluar air mata gitu. 12.500, 13.500. Kondisi sudah panen. Kalau ayam saya tahan, artinya saya ada pengeluaran lagi untuk pakan, beli pakan. Jadi matematikanya saya terusin pakan, saya bisa dibilang tekor. Saya jual kondisinya lagi ngedrop gitu. Pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk jual, tetap saya jual dengan harga segitu, dengan konsekuensi yang akan saya tanggung seperti apa, ya udah akhirnya saya jual. Pada saat itu saya jual. Saya perhatikan, saya juga nggak diam ya, maksudnya saya benar-benar perhatikan. Saya coba tanya ke pasar, saya tanya ke penjual pecel ayam. Oh, terjun langsung cek pasar. Iya, saya nanya gimana drop. Bener-bener itu Lebaran kurang 3 hari, sampai setelah Lebaran 1 minggu. Setelah itu normal lagi Mbak Tania, harganya bagus lagi gitu. Ada penyesalan sebenarnya pada saat itu, kenapa ayam gak gua tahan gitu kan. Tapi gua berpikir dengan kalau gua tahan nih, biaya pakan akan melonjak lagi gitu kan. Dulu saya door to door, bener-bener door to door. Tukang bebek, bang di ayamnya gitu, warung nasi padang, bang di ayamnya. Ada kepuasan batin ya dari sisi sisi spiritual gitu ya. Ada kepuasan batin kita pelihara ayam dari benar-benar yang masih umur 1 hari itu ukurannya masih 35 sampai 40 gram. Itu sampai sekarang usia 28 hari mencapai bobot rata-rata 1,6 ya. Saya puas gitu, ada kepuasan batin loh. Kita bisa membesarkan binatang gitu. Ya sukanya lagi selain itu ya, kalau memang dapat untung ya bonus lah, alhamdulillah gitu. Itu rezeki gitu ya, rezeki nggak bisa ditolak. Kalau udah rezeki ya dia nggak pakai permisi sih biasanya. Nggak terduga aja. Nyelamang aja gitu. Awalnya gimana sih Om bisa bisnis ayam kayak gini, ternak ayam kayak gini? Sebenarnya sih awalnya mungkin agak kebetulan juga kali ya. Ketemu orang waktu lagi taklim pengajian ya, ceritanya di daerah Jakarta Timur di Cijantung. Itu sebelumnya saya sama orang itu nggak kenal sebenarnya, sama sekali nggak kenal orang itu, rumahnya di mana, namanya siapa saya belum tahu. Jadi orang di samping sebelah kiri saya yang ngobrol-ngobrol, dia buka omongan akhirnya gitu kan, sedang kesulitan dalam peternak ayam gitu. Ya awalnya dia butuh disupport lah untuk modal untuk membangkitkan usahanya lagi gitu. Pada akhirnya saya ngobrol, saya tanya namanya siapa, tinggal di mana. Ya mungkin Allah Tuhan memang ngasih jalan kali ya. Jadi kita ketemu memang di taklim, di pengajian. Mungkin dia Allah ngasih jalan, ngasih tahu, oh ini ada orang dekat rumah lu lagi ternak ayam, tapi dia kesulitan gitu. Nah, pada akhirnya saya tanya kandangnya lokasi di mana. Lokasi kandang saya di belakang Giant bang, katanya. Oh Giant mana, saya tanya gitu kan. Giant Cimanggis, dia bilang. Pada akhirnya loh itu kan dekat sama rumah saya juga, dekat gitu kan. Dari lokasi warteg lebih dekat lagi. Dia ngabarin saya disuruh lihat ke kandang gitu kan. Yang awalnya dia memang mau
mau apa namanya mau bagi hasil saya dalam waktu sebulan itu aja, dan pada akhirnya saya ngasih penjelasan kenapa ini nggak kita seterusnya aja gitu. Pada akhirnya orang itu bersedia, kita mulai populasi pada saat itu nggak banyak Mbak Tania, sekitar 500, kita upgrade lagi ke 800. Nah pada saat 800 ekor itu kita kondisi pas puasa menjelang Idul Fitri. Itu lagi bagus-bagusnya harga ayam, bagus banget. Iya, kebutuhan buat opor segala macam ya. Yes, benar. Itu akhirnya setelah Lebaran kita, kenapa kita nggak coba 1000? Naik lagi kita coba 1000, kita naik lagi coba 1500. Akhirnya di sana dengan populasi 1500 dengan tempat yang keterbatasan tempat, akhirnya yang di sana jalan, saya juga akhirnya kepikiran kita coba cari kandang lagi deh gitu. Akhirnya dapet di sini. Akhirnya di sana jalan 1500, di sini jalan 2000 awalnya gitu, 2000 ekor. Jadi di sana jalan, di sini jalan gitu. Nah setelah itu akhirnya yang di sana kita kurangin, saya kurangin populasinya, paling di sana sekarang tuh paling 500 sampai 800. Nah, akhirnya kita Perbanyak di sini. Perbanyak kita memanfaatkan tempat di sini aja gitu. Jadi sekarang di sini kita alhamdulillah bisa 4.000 gitu. Kita maksimalkan lah dengan populasi dengan adanya 2 kandang dengan nilai populasinya 4.000 masing-masing kandang, jadi 2.000 ekor gitu Mbak Tania. Kalau sistem makan ayam tuh kayak gimana sih Om? Sistemnya pagi ya sama kayak manusia aja sih sebenarnya, bisa 3 kali sehari. Tapi lebih efektif malam. Ayam itu makan di malam gitu. Jadi jam 11 ke atas tuh biasanya tim saya anak kandang gedor-gedor buat lu makan lu gitu. Dan itu harus steril. Jadi setiap misalkan pagi nanti sore nih sebentar lagi ganti pakan, bukan ganti sih, kayak kalau air diganti, kita cuci, kita pokoknya kita ganti lah. Nanti kita kasih OPK juga, obat, vaksin dan kimia gitu. Untuk kesehatan mereka juga. Betul, ya. Betul, nanti kita ada obat-obatan kita taruh di air atau di pakannya gitu. Kalau dari sisi manfaat ayam ini sebenarnya tuh bermanfaat nggak sih Om, dari ayam yang dari hidup seperti ini, dari kotorannya mereka, ada manfaatnya nggak sih? Kalau kotoran ya ada sih, dari hasil nanti nih kalau ayam udah habis, udah panen, nah ini kan kita tabur spam ya untuk menjaga kotoran biar nggak meluap baunya gitu. Nah ini nanti bisa jadi pupuk tanam Mbak Tania gitu. Nanti kalau ini udah bersih nih, anak kandang angkat nih kotoran ini dan mereka jual lah. Itu lumayan sih, bisa 5-6 ribu satu karung gitu. Jadi itu udah bagian dari rezeki mereka, jadi mereka bersihkan, mereka jual, hasilnya buat mereka. Nah bedanya apa Om sama yang di bawah? Ini kalau untuk pemeliharaan sama, cuman untuk pemberi minuman aja yang beda. Jadi ini kita menggunakan nikel, semua sudah otomatis pakai mesin gitu. Jadi pertimbangan saya kemarin kan kalau sampai anak kandang bawa ke atas turunan kan capek, gitu. Gitu. Ini kita terapkan pakai ini, jadi minumnya kita bikin otomatis. Jadi ketika ayam sentul ini juga ada kolam air gitu. Iya. Oh, jadi karena memang tempatnya di atas juga, akhirnya sistemnya dirubah sedikit ya Om ya? Karena kan ini di atas sendiri nih. Gitu. Jadi tempat pemberian minumnya ya. Ini berarti pipa air dong Om? Pipa air, betul. Pipa air dari sumbernya dari sana, mesinnya dari bawah, kita angkat ke atas. Udah sini tinggal dibuka aja udah jalan dia. Gitu.
Terus karena ini di atas siang agak panas kan ya, jadi kita kalau udah usia besar pakai ini namanya kipas blower ini. Oh, pakai blower. Jadi ayam bagusnya tuh kalau posisi nggak ngumpul, mencar-mencar gini berarti bagus gitu. Ayam jadi suhunya dapet gitu, nggak kepanasan, nggak kedinginan gitu. Oh, justru yang bagus mereka misah mencar Mencar ya. Iya, ada yang di pojok, ada yang di tengah gitu. Tapi kalau mereka ngumpul semua tuh jadi isu buat peternak, jadi isu apa yang mesti kita benahi, apa yang mesti kita perbaiki segera gitu. Cepatnya segera gitu. Kalau pengusaha ayam kayak gini bisa berapa kali panen sih Om? Selama setahun? 1 tahun itu kalau hitungan saya ya maksimal sih 8 sampai 9. 8 sampai 9 kali? Ya, 9 periode lah. Jadi kan kita ternak ayam tuh anggap aja 1 sampai 35 hari. Sebenarnya di usia-usia 25, 26 itu udah bisa jual, tergantung hitungan peternaknya lah ya. Gitu. Jadi terus after before-nya itu kita mesti siap juga pembatannya. Setelah ayam panen habis, kandang kan harus bersih tuh pembatannya. Jadi kita harus bersihin tempat pakan, tempat minumnya, semua kita sterilisasi, kita disinfektan semua gitu. Disteril lagi untuk ayam-ayam yang baru datang lagi nanti. Betul. Untuk DOC selanjutnya gitu. Persiapannya itu. Nanti sebelum datang juga kita udah mesti persiapan suhu kandang, terus semualah kita persiapan gitu. Jadi itu kurang lebih butuh waktu 10 hari ya. 10 hari ya. Anggap aja satu periode 35 hari ditambah 10 hari, berarti kan 45 hari ya. 45 hari ya. Betul, kan 45 hari. Jadi kalau setahun itu bisa 12 kali, mustahil sih menurut saya gitu. Karena ada proses ya, ada proses pertumbuhannya mereka ya. Betul. Kalau dari peternak ayam kayak gini tuh kayak ada semacam komunitinya nggak sih Om? Maksudnya saling bertukar pikiran seperti itu. Kebetulan saya ada di sini, ada beberapa teman yang bisa saya ajak sharing gitu. Maksudnya kalau gua populasi 4.000 ekor ini, gua mesti jual ayam di bobot berapa sih bagusnya gitu. Sempat sharing di situ juga. Terus kadang saya juga kan perhitungan saya dengan orang yang sudah pengalaman beda nih. Misalkan ayam di usia 26 hari itu misalkan bobotnya sudah 1,2. Terus saya mau bikin ayam ini supaya bobot 1,6 sampai 1,8. Itu butuh berapa hari, butuh berapa pakan lagi yang saya habiskan, itu bisa saya nanya ke komunitas. Berarti benar-benar ada komunitasnya ya untuk bertukar pikiran seperti itu. Ada. Nah, kalau dari dalam komunitas itu kayak ada ini nggak sih Om? Ikut campur dalam hal yang baik ya, seperti misalnya penyuluhan dari pihak-pihak terkait pemerintahan tentang untuk peternak ayam, atau dari Kementerian Peternakan gitu, Kementerian Pertanian gitu. Ada nggak sih Om? Mungkin dari merekanya ada ya, tapi ke sayanya sih nggak ada gitu. Belum ada gitu. Tapi mereka selalu awal lah gitu untuk yang hal-hal seperti ini. Mereka kadang kalau saya minta bantuan mereka awal gitu. Mereka pasti tahu. Kalau dari Om Adi sendiri ada keinginan untuk seperti itu, dibantu oleh pihak-pihak? Ya ada sih, ada keinginan. Seperti apa Om? Ya maksudnya bantuannya tuh yang Om inginkan seperti apa? Bantuannya ya, tenaga ahli sih saya lebih seneng, tenaga ahli yang bisa ngebantu. Ya masalah teknis kan saya memang masih cetek lah, untuk di ternak ini saya masih cetek lah. Tapi ya insya Allah lah, belajar pelan-pelan, ada keinginan lah. Oke. Berarti bantuan dari tenaga ahli, atau kita sebagai peternak ayam diajarkan untuk Betul.
diajarkan teknis Ya, merawat ayam merawat ayam, ayam yang baik Ya, atau betul. beternak ayam yang Ya. baik itu seperti apa? Ya, mulai dari ujung kakinya sampai ujung kepalanya itu saya belum, saya ingin mengetahui gitu kan. Nah, terakhir Om, pesan-pesan untuk teman-teman yang biasanya kan sekarang nih banyak juga nih anak muda kayak yang terpikir, daripada gue kerja mending gue ternak lele, mending gue ternak ayam gitu. Ya. Ada nggak pesan untuk mereka, untuk yang ingin memulai berternak apapun itu? Pesannya kalau memang kalian udah siap mental, udah siap rugi, kalau untung udah pasti orang semua siap. Tapi kalau rugi orang belum tentu siap, ya kan? Gitu. Udah siap mental, siap rugi, terus lu bisa totalitas apa yang lu mau jalankan, ya lu jalan. Tapi kalau lu belum siap, mendingan jangan. Gitu. Terus kalau emang mau fokus, jangan terlalu banyak. Lu mau fokus usaha misalkan, tapi yang ada di kepala lu misalkan, anak muda kan bisa pengen A, B, C, D, F, G, H dan lain-lain. Menurut saya lu cukup fokus di maksimal 4 bidang usaha aja dulu deh gitu. Selebihnya kalau memang udah running well semua, ya lu mau ekspansi ke bidang yang lain ya silakan gitu. Kenapa dibatasi sampai 4 Om? Pengalaman saya sih itu. Kalau terlalu banyak berantakan malah gitu. Kalau fokusnya di 1, 2, 3 maksimal 4, insya Allah yang saya alamin adalah hasilnya gitu. Walaupun sedikit-sedikit tapi menghasilkan lah gitu. Tertata, betul gitu Mbak Tami. Baik, terima kasih banyak Om Adi kasih, sudah sama-sama. berbagi di UMKM Stories. Semoga kita berharap yang terbaik lah untuk para peternak ayam juga. Amin. Untuk Om Adi. Semoga Amin. bisa sampai 10.000 ekor, 20.000 ekor. Amin. Pokoknya yang terbaik lah. Ya, mudah-mudahan sesuai target lah nanti gitu. Sukses Amin. juga buat timnya Mbak Tania. Amin, terima kasih Om Adi. Oke. Untuk teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan UMKM Stories di episode kali ini. Sampai jumpa di UMKM Stories episode berikutnya dengan narasumber yang menarik lainnya. Terima kasih.